Halo, apa kabar kalian semua? Di video kali ini kita akan mereview ponsel dari Infinix, yaitu Infinix Zero 5G 2023. Sekarang ini ponsel ini udah punya penurunan harga ya, lebih tepatnya udah ada cashbacknya. Yang tadinya ponsel ini ada di harga 3,7 jutaan rupiah, sekarang ini bisa kita beli dengan harga kisaran 3,4 jutaan aja. Dan tentunya dengan berbagai spesifikasinya, ponsel ini sangat menarik banget buat kita bahas kali ini. Salah satunya adalah point ceiling yang ditawarkan dari Infinix Zero 5G 2023 ini, yaitu pakai chipset dari MediaTek Dimensity 920, kemudian punya memori super lega di 256GB, kemudian punya RAM 8 plus 5GB. Tapi nanti kayaknya bisa kita tambahin lagi nyampe 8GB, lebih tepatnya buat total RAM-nya itu bisa nyampe 16GB. Kemudian buat box bagian belakangnya di sini juga ada beberapa point ceiling atau spesifikasi unggulan yang dimiliki oleh Infinix Zero 5G 2023. Langsung aja kita buka buat boxnya. Inilah isi dalam paket penjualan Infinix Zero 5G. Tentunya kita mendapatkan satu buah ponsel dari Infinix Zero 5G. Kita mendapatkan satu buah SIM tray, buku panduan dan juga buku garansi. Dan tentunya kita mendapatkan satu buah adapter charger beserta kabel pengecasannya. Nah, kita beresin terlebih dahulu biar lebih kelihatan rapi lagi. Buat tampilan desainnya, ponsel ini kelihatan mantep banget ya, nggak mainstream seperti ponsel-ponsel lainnya. Ya, emang ada yang sedikit mirip dengan ponsel lain, lebih tepatnya ya ini di bagian desain kamera, atau lebih tepatnya unique curve body. Jadi buat frame kamera itu menyatu dengan bodinya, dan ini buat backdoor yang kita pilih buat warna orange. Ini backdoornya pakai finishing berbahan kulit sintetis atau leather cast. Jadi buat feel genggamnya itu lebih kerasa nyaman dan juga lebih kerasa mewah kalau kita bandingin dengan ponsel yang pakai backdoor berbahan kaca ataupun backdoor berbahan plastik. Kemudian di sini di bagian samping kamera terdapat 4 buah lampu LED flash, dan di bagian pojok bawahnya di sini ada keterangan Zero 5G. Buat bodinya sendiri tentu Infinix Zero 5G ini masih pakai bodi berbahan plastik. Kemudian terdapat 2 buah tombol, yaitu sensor stick jari dan juga tombol volume. Sedangkan di bagian atas di sini terdapat 1 buah lubang noise cancelling atau sebagai lubang mikrofon. Sedangkan di bagian sampingnya di sini terdapat 1 buah lubang SIM tray yang tentunya masih bisa mendapatkan 1 slot kartu memori eksternal. Kemudian buat bodi bagian bawahnya di sini terdapat beberapa lubang ya. Terdapat 1 buah lubang speaker, port USB Type-C, lubang mikrofon, kemudian tersedia juga buat lubang jack audio 3,5 mm. Nah, langsung aja kita aktifin terlebih dahulu buat ponselnya. Oke, inilah tampilan dari ponsel Infinix Zero 5G 2023. Buat tampilan depannya ini familiar banget dengan ponsel dari Infinix lainnya ya. Lebih tepatnya udah pakai tampilan layar neo display. Kemudian buat bezel bagian sisi kanan, atas maupun dagu bagian bawahnya ini menurut saya udah cukup tipis. Ya, meskipun nggak tipis-tipis banget kayak Infinix GT10 Pro. Dan sebelum kita lanjut buat reviewnya, ini sebelumnya kita tertarik buat beli Infinix Zero 5G 2023. Tentunya dengan salah satu tujuan buat kita bandingin dengan Infinix GT10 Pro ini. Karena keduanya sama-sama ada di harga 3 jutaan, kemudian udah support dengan jaringan 5G dan sama-sama pakai chipset dari MediaTek Dimensity. Nah, kira-kira nanti lebih unggulan mana? Lalu apakah perlu buat kita komparasiin antara kedua ponsel ini atau enggak? Kalau kalian nyuruh buat komparasi, next video bakalan kita bahas buat video komparasinya. Buat layarnya sendiri, ponsel ini pakai layar dengan ukuran 6,77 in, kemudian punya kerapatan di 397 pixel. Selanjutnya buat layarnya juga tentu udah memiliki opsi refresh rate tinggi hingga 120Hz, dan masih tersedia refresh rate 90Hz hingga refresh rate otomatis, atau lebih tepatnya buat refresh rate adaptif masih disediakan di ponsel Infinix Zero 5G 2023 ini. Kemudian kalau kita pakai buat nonton video kayak gini, buat kualitas gambar ataupun warna yang dihasilkan dari ponsel Infinix Zero 5G ini menurut saya udah mantep banget. Buat warnanya itu kelihatan cerah dan juga adem di mata, meskipun buat panelnya masih pakai layar IPS LCD. Bahkan kalau kita pakai buat nonton video, ponsel ini support hingga resolusi hingga 4K dan 60fps hingga fitur HDR. Semuanya udah tersedia di ponsel Infinix Zero 5G 2023. Cuman kekurangannya kalau kita pakai buat nonton video kayak gini tentunya di bagian kualitas audionya ya. Ini masih pakai mono speaker aja, belum pakai dual speaker stereo. Jadi buat pengalamannya itu menurut saya masih kerasa sedikit kurang. Tetap enakan buat ponsel yang punya dual speaker stereo. Contohnya buat Infinix Note series, kemudian buat Infinix GT10 Pro yang sebelumnya itu udah sempet kita bahas juga. Kemudian buat multitouchnya, ponsel ini mendukung hingga maksimal 5 sentuhan.
Kemudian kalau kita masuk di bagian tentang ponsel, buat pengoperasiannya ponsel ini sekarang udah pakai Android versi terbaru, lebih tepatnya di Android versi 13. Jadi udah mendapatkan update ya. Karena waktu pertama kali ponsel ini launching, ini OS yang dimiliki itu pakai Android versi 12. Dan sekarang ini tentunya udah mendapatkan versi Android terbaru di Android versi 13. Kemudian buat SoC-nya, ponsel ini hadir dengan chipset dari MediaTek Dimensity 920 dan tentunya udah mendukung konektivitas 5G. Kalau kita pakai ponsel ini yang udah pakai Android versi 13 ya, ini buat RAM-nya bisa kita pakai RAM virtual hingga 8GB dengan RAM asli 8GB. Kemudian buat ROM-nya itu tersedia di 256GB dan tentunya bisa kita tambahin dengan slot kartu memori eksternal. Dan waktu kita cek buat CPU throttling, ini adalah performa yang dihasilkan dari MediaTek Dimensity 920 atau 920. Jadi performanya itu sedikit lebih bagus kalau kita bandingin dengan Infinix GT10 Pro yang pakai MediaTek Dimensity 8050 5G. Sedangkan buat AnTuTu-nya Zero 5G 2023 bisa mendapatkan skor AnTuTu nyampe 563 ribuan poin. Dan buat kualitas performanya waktu kita tes buat main game Mobile Legends di Zero 5G 2023 dengan settingan 90 fps ya, ini ponsel bisa mendapatkan FPS rata-rata di 87 fps. Dan ini bisa kita lihat buat grafiknya itu mantap banget, nggak ngalamin frame drop sama sekali. Bahkan buat suhunya juga ponsel ini tergolong cuman anget doang, nggak nyampe panas kayak ponsel dari GT10 Pro ini. Kemudian waktu kita coba main di 120Hz atau lebih tepatnya dengan settingan ultra, ini ponsel bisa mendapatkan FPS rata-rata di 113 fps dan ini bisa kita lihat buat frame dropnya itu bisa tergolong minim banget. Kalau di bagian ujung ini waktu gamenya udah selesai, lebih tepatnya kita udah berada di lobby. Kemudian buat menunjang performa atau buat temenin kita dalam waktu keseharian, Infinix Zero 5G 2023 ini hadir dengan baterai berkapasitas yang tergolong gede di 5000 mAh dengan fitur pengisian super cepat di 33 Watt. Dan tentunya sudah didukung dengan pengisian super cepat. Sedangkan di segmen fotografi, ponsel ini memang memiliki 3 buah kamera, tapi buat kamera yang sering kita pakai tentunya buat kamera utamanya aja. Sedangkan buat fotografinya, ponsel ini hadir dengan 3 setup kamera dengan sensor kamera utama sebesar 50 megapiksel. Sedangkan buat kamera selfie-nya, ponsel ini hadir dengan resolusi sebesar 16 megapiksel. Dan yang saya suka dari ponsel-ponsel Infinix itu di harga segini atau 2-3 jutaan ya, udah memiliki sistem stabilisasi buat kamera belakang maupun kamera depannya. Ya meskipun buat resolusinya cuman di 1080 30 fps. Dan berikut ini adalah sampel foto maupun perekaman video yang kita ambil dari Infinix Zero 5G 2023. Kita coba perekaman 1080 30 fps dan ini kita aktifin stabilisasinya. Kalau dilihat dari ponsel langsung ini kelihatan sangat stabil banget, nggak kerasa goncangannya, malah lebih stabil dibanding Note dan juga GT series ya. Keren ini, lihat aja hasilnya kayak gini. Kalau ini kamera depannya ya 1080 dengan stabilisasi, ngekrop banget buat kamera depannya. Kalau kita aktifin buat stabilisasinya kayak gini, sama-sama stabil banget. Sedangkan buat fitur-fitur lain yang dimiliki oleh Infinix Zero 5G 2023, ponsel ini tentunya udah memiliki fitur NFC, kemudian punya sensor stick jari di bagian samping, kemudian udah dilengkapi juga dengan gyroscope hardware. Dan buat video gaming testnya nanti akan kita upload di video yang terpisah aja ya. Kira-kira di sini siapa aja nih yang udah pakai ponsel ini atau masih pakai Infinix Zero 5G 2023? Tulis pengalaman kalian ataupun keluh kesah selama pakai Infinix Zero 5G 2023 ini. Sampai di sini dulu buat video kali ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.